Kenapa saya katakan buku sampah? Penulisnya salah satu itu juga diduga ijazahnya palsu. Kalau soal moral, salahnya di mana? Bagaimana seorang yang diduga ijazahnya palsu mengatakan ijazah yang dia teliti adalah palsu? Dia? Kedua, studi komparatifnya itu tidak ada. Ini nggak update. Nah, Ya kalau susah sih, kalau kemudian yang menilai itu MBA-nya tidak jelas. Online. Sorry ya, tidak jelas. sorry ya. Saya tahun 1996 Kemudian lolos katanya dari pemantasan Ustaz Manila. saya sudah tahu MBA ya. itu tidak ada Saya atau lagi tidak jelas. bicara untuk ini Oke. sedang dicari-cari oleh alumni Universitas Pajajaran. Saya sendiri kandidat dokter dari Universitas Pajajaran. Oh, iya. Dia lagi dicari-cari sama alumni Universitas Pajajaran. Silakan Ada aja. tanggung jawab Saya yang dicari. wakil ketua umum IKA Unpad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Andi Azwan takkan kepanasan? Begitu diungkit oleh Dr. Tifa bahwa MBA-nya diragukan alias mungkin saja palsu. Bahkan S1-nya di Universitas Pajajaran diragukan juga. Karena mereka tahu ataupun kita tahu, Roy Suryo dan kawan-kawannya kalau berbicara berdasarkan fakta, respon katanya berbasis data, dan Roy Suryo sudah mengatakan dulunya bahwa Sylvester itu adalah terpidana dan terbukti sekarang kan. Begitu juga Ade Armando dikatakan oleh Roy Suryo datanya ada, dan jangan-jangan Tifa ini karena rekam jejak mereka ini membuktikan dengan data sudah ada dikantongi data dia. Data MBA palsunya Andi Azwan bisa jadi ini yang membuat Andi Azwan kepanasan. Itu Tentang neuro, Sudah, itu saya untuk menjelaskan, menjelaskan ilmu saya aja. ijazah itu palsu Ya, atau tidak. Sudah ya. Lalu ulangi. Teman saya di Belanda bingung. Kok ada ya di Indonesia orang ribut mengenai keaslian ijazah? Iya, bodoh sekali itu. Iya, Bukan. padahal kan tinggal ditindaklanjuti dengan memperlihatkan saja nih. Kan dituding seperti itu. Bagus, makanya pengadilan itu bagus. Oh bukan, bukan. Itu benar sekali itu. Kalau orang bicara pengadilan itu masih purba. Saya mengatakan dua hal. Purba. Ya kan, dua hal. Anda jawab terus. Saya nggak pernah membantah Kenapa Anda. purba? bisa mungkin masuk akal kita. Akhirnya Roy Suryo dan kawan-kawannya menyerang secara pribadi, baik Sylvester ataupun Ade Armando, terakhir ini adalah Andi Azwan, karena mereka di depan publik sangat mahir, sangat hebat. Kenapa saya katakan sangat hebat? Seperti ini video yang Refli Harun dengan Ade Armando. Bagaimana caranya Ade Armando membuat Refli Harun emosi, sehingga apa yang ingin dijelaskan mengenai kasus ijazah palsu itu hilang dari pikiran Refli Harun. Salah satu caranya itu seperti tadi itu, membuat Refli Harun emosi dengan memotong-motong pembicaraan dia. Karena kalau saya lihat, Refli Harun inilah yang bisa melihat kasus ini secara logika dan merekonstruksikan, membangun kasus ini dengan sangat logis. Kenapa saya katakan Refli Harun berhasil membangun kasus ini secara logis? Akan kita bahas berikut ini, akan saya cuplikan videonya kepada kawan-kawan. Namun nanti ada sebuah pertanyaan, ada klarifikasi dari UGM. Kalau saya lihat-lihat ini blunder sama dengan reuni yang diadakan kemarin itu. Masih ingat reuni yang dihadiri oleh Pak Jokowi di mana teman-temannya sungkem dan ada viral masalah Mulyono kemarin itu? Kayaknya UGM meniru itu sekarang. Maksudnya memang untuk mengatakan ijazah ini asli, tapi di balik itu bagi orang yang mengetahui pengetahuan yang sedikit aja punya logika, ini blunder. Ini berkaitan dengan penemuan Rismond. Makanya awal-awal tadi saya kutipkan video Andi Azwan itu, siapa yang disentilnya betul-betul? Rismond Sianipar, yang dikatakannya juga punya ijazah palsu di Jepang. Itu betul yang disenternya. Pertanyaan kita, kenapa itu yang dituju oleh Andi Azwan? Ada berkelibat di kepala kita. Jangan-jangan memang Rismond ini yang benar penelitian dia tentang skripsi dan KKN dan Kosmojo. Itulah yang agak blunder dari UGM. Di belakang kita urus itu. Dan sepertinya itu yang paling penting. Memang penelitian dari Dr. Tifa, nanti yang juga akan saya jelaskan kepada kawan-kawan, itu sangat penting juga. Di mana saat ini sebenarnya arah kasus ini sudah salah arah. Seharusnya kasus ini menuju utara, justru sudah menuju selatan. Dan ini belum dijelaskan oleh Refli Harun. Refli Harun baru membuat logis prosedur kasus ini. Apa yang dilogiskan oleh Refli Harun yang membuat kebakaran jenggot pembela Jokowi? Bang Refli, it's clear pasal 10 LPSK itu bahwa seorang yang menggunakan hukum untuk melapor tidak boleh dilapor balik. Itu prinsip hukum yang harus kita hormati. Tapi perlu saya jelaskan di sini, yang dilaporkan Pak Jokowi bukan itu. Ya. Gampang sekali, lihat aja dari pasalnya. Yang dimaksud kita itu 210. Ya. Sementara yang dilaporkan dia oleh Pak Jokowi ini kan terkait dengan pencemaran nama baik. Ya. Jadi bukan laporan palsu ya, bukan laporan palsu, tapi yang dilaporkan adalah fitnah
pencemaran nama baik, rekayasa teknologi. Atas apa? Ya, itu satu dulu. Jadi pasalnya sudah berbeda. Jadi sepertinya pengacara ini menganggap para audien atau siapapun di Indonesia ini orang bodoh. Kalau tidak ada kasus atau isu ijazah palsu ini, mana mungkin ada pencemaran nama baik? Atau kalau ijazah Jokowi ini asli, dibuktikan sampai pengadilan kemarin itu, di Barreskrim, tidak dihentikan pada waktu penyidikan, dihentikan sampai pengadilan nanti. Kemudian pengadilan menetapkan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Karena itu udah sifatnya ingkrah, walaupun di tingkat pertama ada lagi banding, kemudian kasasi, ada PK lagi, tapi minimal bisa dijadikan acuan untuk menuntut orang. Kalau pengadilan sudah mengatakan itu asli, kemudian Roy Suryo dan Rismon Sianipar mengatakan masih palsu, dia bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik. Ini ijazahnya antah berantah baru kan masuk kategori ijazah ajaib. Orang sudah dicemarkan nama baiknya, katanya dikadukan karena ijazah yang belum tentu jantan betinanya, kan begitu? Katanya tak berhubungan. Memangnya di Indonesia ini anak balita semua yang mendengarnya kan? Kedua apa? Tersangkanya pun berbeda. Kalau kami mau melaporkan karena pelaporan di Barreskrim, tersangkanya cukup satu, Bang Egy. Yang di kami kan apa? Tidak kami tunjuk nama terlapor, tapi dari yang kami terangkan adalah 24 objek yang disampaikan di sosial media. Jadi ini beda sekali, Bang. Bukan karena pelapor di sana tidak terbukti lalu kami lapor balik. Kami menghormati pasal 10 Undang-Undang LPSK. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Yang kami persoalkan adalah upaya hukum silakan lakukan. Tapi kenapa sebelum dinyatakan bersalah sudah diowar-owar ini palsu pasti secara berulang di media. Jadi lebih kesempatan sana. Jadi dilihat dari tempusnya, lokusnya, pasalnya, subjeknya itu jauh berbeda. Jadi yang bikin Kalau kita bicara mengenai urutan-urutan menyelesaikan kasus ini, maka kita lihat harus kausa primanya apa. Ya, kausa primanya adalah pertanyaan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu, ya kan? Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mereka yang mau melaporkan, yang akan melaporkan dan lain sebagainya, itu tidak bisa diproses pidana. Sepakat. Kan? Sepakat. Nah, dalam konteks ini kan kita tahu, kalau kausa primanya adalah masalah ijazah, itu dulu yang dibuktikan. Kalau ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ijazah ini asli, mereka bakal diproses pastinya. Jadi Bang Refli, pencemaran nama baik dan itu relevan, fitnah relevan. Tapi kalau ijazahnya memang benar-benar palsu berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak relevan lagi yang namanya pencemaran nama baik tidak relevan sama sekali gitu ya? Urutan-urutannya. Ini belum dibuktikan sebagai sebuah putusan hukum yang berkekuatan tetap. Ini sudah mau diproses. Ya. Kan persoalannya di sana, bro. Kalau seandainya ada sebuah putusan yang inkrah mengatakan ijazah itu asli, selesai semua. Nah, sekarang soal ditunjukkan. Begini, kita ini bicara tentang good governance dan clean government. Ya, yang namanya azas-azas pemerintahan yang baik itu, transparansi itu didorong. Ya, kalau misalnya Anda minta jaminan, kalau sudah ditunjukkan, apakah masih akan ribut atau enggak? Saya pastikan kalau palsu pasti akan ribut. Ya, Kalau pasti. asli, kalau asli. Kalau palsu, Asli, kalau palsu. kalaupun orang ribut tuh nggak ada gunanya lagi. Ya. Orang udah asli, ngapain? Saya pasti akan diam kalau asli. UGM Itu mengenai prosedur kasus yang dilangkahi. Tapi ada sebenarnya yang lebih fatal daripada itu, yaitu arah kasus itu sendiri yang sudah lari ke utara, padahal seharusnya ke selatan. Yang hampir selama ini tidak didefinisikan oleh publik. Definisi ijazah itu sendiri. Maksudnya? Lihat ini pertanyaan jebakan dari Adi Armando. Adi Armando ini bukan orang sembarangan. Dosen, sekarang pun masih ngajar. Dulu mengajar di UI, sekarang ikut PSI dan masih mengajar di swasta, universitas swasta. Namun katanya tersangkut masalah. Kita keluarkan dari situ. Tapi saya menganggap Adi Armando ini orang yang pintar dan dia menjebak Dr. Tifa dan menjebak audien sesuai dengan keinginan dia, menggiring opini. Misalnya saja pertanyaan saya kepada Dr. Tifa adalah, Anda kan menggunakan neuroscience, ya, behavioral neuroscience kalau tidak salah. Ya, menghasilkan neurokognisi ya. Ya. Nah, saya tidak melihat bagaimana caranya seorang ahli neuroscience bisa menggunakan ilmunya untuk menjelaskan apakah ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak. Apakah itu untuk menjelaskan ijazah Jokowi palsu? Oh iya, jadi Iya. gini. Jadi gini ya. Adi Armando berusaha menggiring opini publik bahwa keahlian Dr. Tifa ini di bidang dia itu tidak akan bisa membuktikan ijazah Jokowi ini palsu. Sebagai contoh kepada kawan-kawan, ada mesin lie detector, mesin pencari kebohongan untuk membuktikan apakah seseorang itu berbohong atau tidak. Apa kerja mesin itu? Kerja mesin itu adalah mendeteksi denyut jantung, mendeteksi tekanan darah. Jadi kalau seseorang itu berbohong, itu mesin itu akan memberikan sinyal. Ada metabolisme dan biologis di tubuh kita ini kan ditempel alat-alat itu di badan kita. Dan begitu ditanyakan pertanyaan kepada dia, kalau dia bohong,
ada tanda-tanda tertentu. Kalau dia itu jujur, ada tanda-tanda tertentu. Nah, Dr. Tifa ini berkaitan dengan itu, tapi masalah psikologi. Kalau seseorang itu berbohong, itu nampak dari aura mukanya, dari kata-katanya, dan juga sangat sederhana sebenarnya. Kita bisa bercermin dari Nabi Muhammad. Kalau seseorang itu sudah sering bohong, sering tidak jujur, apakah bisa kita percaya? Atau kita balikkan pertanyaannya. Kenapa orang percaya kepada Nabi Muhammad? Percaya kepada Al-Quran diturunkan kepada dia? Karena dia tidak pernah berbohong. Mesin lie detector itu tak akan bisa berbunyi apa-apa. Mungkin diam aja kalau dipasang di tubuh Nabi Muhammad. Dan ini keahlian dari Dr. Tifa. Ini masalah psikologi. Dia bisa baca gerak orang, tingkah lakunya. Itu dipelajari dia. Apakah orang ini berbohong atau tidak? Dia bisa mendeteksinya sesuai dengan keilmuan dia. Ini yang mau dijarakkan. Ini yang mau dijauhkan oleh Adi Armando, bahwa tidak berhak Dr. Tifa mengatakan atau mencap Jokowi itu mempunyai ijazah palsu karena keilmuannya tidak relevan. Nah, itu maksudnya tidak berhubungan, begitu kan? Ini adalah ilmu yang namanya sebagai remote forensic analysis. Bagaimana menggabungkan digital forensik ya yang dikerjakan oleh dua sahabat saya itu dengan ilmu neurokognisi. Ya, jadi ilmu neurokognisi ini menjadi sebuah pendukung. Bagaimana mereka itu melakukan sebuah identifikasi secara mencacah begitu ya, mencacah sebuah dokumen gitu secara digital. Kemudian saya memberikan dukungan terhadap bagaimana kita mengkaitkan, membuat kelindan begitu ya, dalam bahasa ilmiahnya itu antara perilaku-perilaku yang ditunjukkan dari video, dari foto, dari body language, dari face language maupun dari narasi-narasi yang sering sekali disampaikan oleh Joko Widodo. Apakah dia tuh relate? Apakah koheren? Apakah konsisten dengan sarjana yang diakuinya Dan disimpulkan dalam disimpulkan memang tidak konsisten. Tidak konsisten. Ya, misalnya Oke. contoh we walk talk the talk begitu ya. oke, Karena Sudah tapi belum. sudah tapi belum. Sudah Universitas atau belum, Gajah tidak Mada itu punya sebuah requirement yang saya rasa ketika saya masuk di kandidat doktor di UI itu juga sama. Kami itu punya requirement yang sangat tinggi dalam hal bahasa Inggris. Nah, itu juga saya lakukan analisis di sini ya menggunakan remote forensic analysis ini. Jadi nggak cocok dan ini nilai-nilainya kita kuantifikasi. Ya. Nah, kemudian otak ini adalah mesin yang luar biasa. Otak ini mesin yang luar biasa. Dia bisa mengcapture segala macam kejujuran maupun kebohongan. Yang kemudian nanti akan keluar dari mukanya, keluar dari narasi verbalnya. Dan itu dengan ilmu digital forensik bisa dikuantifikasi. Nah, jadi misalnya kuantifikasinya tuh dengan perilaku, narasi, verbal, kebohongan, kejujuran, maupun pengakuan misalnya KKN 1983 diubah jadi 1985, dosen pembimbing Kasmujo menjadi bukan dan sebagainya. Itu otak itu bisa mencerna. Kemudian sebuah peristiwa yang terjadi sekitar 40 tahun yang lalu oleh otak itu tidak disimpan di prefrontal cortex tetapi disimpan di hippocampus. Jadi ketika seseorang lagi reuni 26 Juli 2025 yang dia ceritakan itu bukan sebuah teman saya namanya Yolanda, teman saya bukan, itu prefrontal cortex. Itu hasil dari scripting, hasil dari apa yang dia pelajari. Tetapi ketika kita merecall sebuah ingatan 40 tahun yang lalu, ingatannya tuh, sungai waktu saya KKN begitu, bangku kuliah saya seperti itu, dan dia tidak akan mengenal atau tidak akan menyebutkan nama-nama temannya dengan persis. Bang Ade, reuni kemarin diragukan. Ya. Bukan reuni kemarin diragukan. Bukan, saya memberi contoh, bukan soal reuninya. contohnya. Narasinya. Apa yang diceritakan Bu Tifa ini sebetulnya sesuatu yang janggal bagi dia sebagai seorang ilmuwan ya. Kan pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana ya beliau ini bisa menjelaskan apakah sebuah ijazahnya Pak Jokowi itu palsu atau tidak. Nah, bahwa Bu Tifa bisa menjelaskan, kalau orang mimiknya semacam itu, tingkah lakunya semacam itu, dia adalah seorang penipu misalnya. Ya nggak apa-apa juga ya, bahwa kalau dia bahasa Inggrisnya buruk, dia seharusnya tidak lulus dari S1 Fakultas Kehutanan. Ya udah jelas simpulannya seperti itu. Misalnya seperti itu ya. Itu memang ada orang-orang yang merasa bahwa dia bisa mempelajari, ini nih anak pintar ketika dia sedang frustrasi, dia barangkali belajar dengan cara yang tidak ideal sehingga hasil ujiannya tidak baik, misal begitu ya. Itu kan neuroscience tuh di situ. Berusaha melihat hubungan antara syaraf otak dengan perilaku. Yang dijelasin sama Yang jadi ahli neurologi siapa ya? Ahli saya mau bilang, neuroscience siapa itu ya? benar, itu benar semua. Oke. Dan saya hormati itu semua. Oke. Saya pertanyaannya cuma sederhana. Bagaimana kemampuan Anda untuk menilai, ekspresi orang ini bohong atau tidak? Apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak? sehingga menyimpulkan ijazahnya Terus suatu Anda palsu. bisa menyimpulkan bahwa ini ijazah palsu. Ya itu nanti akan dijelaskan dalam disertasi beliau. Ijazah ilmu itu ada. Kalau Bu Tifa paham tentang ilmu neuroscience, that's good. Itu keahlian dia.
Tapi bagaimana menggunakan neuroscience untuk memutuskan apakah sebuah ijazah itu asli atau Dari palsu? tadi diterangin. Nah, perhatikan di sini. Ade Armando berusaha menggiring orang tentang ijazah. Apa yang dimaksud oleh Ade Armando itu adalah ijazah itu ijazah selembar kertas. Selembar kertas. Uang, seperti uang itu ada kertasnya kan? Ada tulisan-tulisannya. Itu yang diarahkan, dimaksudkan oleh Ade Armando. Sengaja atau tidak sengaja, ya barangkali dia yang tahu. Tapi dengan mengarahkan ke selembar kertas, yang kalau saya mengatakan selembar kertas itu tak ada gunanya kalau yang diselidiki oleh Rismond, kemudian Roy Suryo dan lain-lainnya itu bukan itu. Mari kita definisikan dulu yang diselidiki ijazah yang menurut Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa ini. Dan juga yang berlalu lalang di dunia internet. Bahkan mungkin Refli Harun pun mengatakan bahwa tunjukkan aja ijazahnya. Tidak. Ijazah itu ditunjukkan maknanya berbeda, kawan-kawan. Kita definisikan dulu ijazah yang dipermasalahkan orang itu. Bukan kertas itu saja. Kertas itu bisa dicetak di pasar pramuka atau di mana-mana bisa dicetak. Tapi keabsahan sebuah ijazah itu melalui sebuah proses. Ijazah itu boleh saya bayangkan, kawan-kawan. Kalau ijazah yang dikatakan oleh siapa Ade Armando tadi itu, kalau sudah diterbitkan UGM, apakah sekarang diterbitkan UGM, itu kan asli itu, kertas itu makanya keluar otentik, original dari Baris Krim, karena dia meneliti kertas. Sementara yang diteliti oleh Rismond itu atau Dr. Tiffany definisinya bukan itu, bahwa ijazah itu adalah tanda kita pernah kuliah, tanda kita pernah KKN, tanda kita lulus skripsi, tanda kita melaksanakan perkuliahan dari tahun 80 kalau Pak Jokowi sampai tahun 85 tamat lulus. Itu arti ijazah, itu definisi dari ijazah itu. Itulah arahnya sekarang yang dihilangkan oleh para pendukung Jokowi. Yang dia inginkan adalah diselidiki saja kertas ini, makanya tidak diperlihatkan di pengadilan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Saya selalu menghargai dan kagum dengan orang yang mampu membuat buku. Apapun isinya, apapun motivasinya. Gak gampang loh bikin buku itu. Oh iya, saya udah nulis buku kok. Nah karena itu menurut saya, kalau misalnya kita mau menjudgment Dr. Tifa, Mas Roy dan lain sebagainya, baiknya kita baca benar-benar. Lalu kalau kita punya tools, alat kayak saya nih, kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan hukum tata negara, good governance dan lain sebagainya, saya bisa challenge, enggak seperti itu misalnya gitu. Nah itu satu hal. Yang kedua, kita ini ngalor ngidul ke sana kemari, padahal gampang sekali. Tunjukkan aja ijazahnya itu dari kemarin bingung saya. Sorry, saya harus tanya sama Anda. Bentar dulu. Menurut Anda, mungkinkah dia ini menggunakan neuroscience tadi untuk menilai asli palsunya sebuah ijazahnya Pak Jokowi? My question is, karena saya bukan ahli, saya tidak tahu jawaban. Makanya ujung-ujungnya tidak diselidiki dulu keabsahan ijazah itu di Baris Krim. Langsung prosedurnya dilangkai seperti kata Refli Harun. Pertanyaan kita, apakah pendukung Jokowi menyadari hal itu? Sangat menyadari sepertinya. Kenapa saya katakan sangat menyadarinya? Dengan diserangnya Rismond Sianipar oleh Azwan tadi itu di awal video itu menyatakan sama kita, penyelidikan Rismond itu tepat. Karena logika Rismond menyatakan seperti ini, tidak mungkin ada ijazah. Ini ada ijazah definisi, bukan selembar kertas. Tidak mungkin ada ijazah kalau KKN-nya tidak dilakukan. Tidak mungkin ada ijazah kalau skripsinya bermasalah, tidak lulus. Kan itu statement dari Rismond Sianipar, itu nalar dari Rismond Sianipar. Itulah definisi dari ijazah yang sebetulnya yang juga disadari oleh pasukan pembela Jokowi. Sehingga arah kasusnya dari awal kan sudah diarahkan ke selembar kertas itu saja. Itulah yang disita katanya di Polda, kemudian diteliti, original, karbon kopi, segala macamnya, foto segala macamnya. Kebetulan aja Rismond dan Roy Suryo ini terdorong ke situ, terikut ke situ, terpengaruh ke situ. Makanya dia teliti foto segala macam. Tapi sebenarnya yang tepat itu adalah penelitian Rismond dan Dr. Tifa ini. Ini yang betul-betul penelitian tentang kesahan ijazah itu. Dr. Rismond dan Dr. Tifa inilah yang membelokkan kembali ke arah yang benar penyelidikan ijazah ini. Dan ingat kawan-kawan, dalam ilmu pengetahuan sebetulnya dalam hal ini asumsi kita ini adalah menyelidiki keaslian ijazah. Ingat, sebetulnya Rismond dan Roy Suryo serta Dr. Tifa ini menyelidiki keaslian ijazah Jokowi, ingin membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Itu prinsip dalam ilmu pengetahuan. Mereka ingin menemukan sesuatu yang baik menemukan seperti Einstein menemukan teori, itu kan teori yang baik, teori yang kekal. Kemudian ada yang menemukan bom atom atau nuklir untuk energi, tujuannya baik sebenarnya. Namun begitu dia teliti, tak ditemukan keasliannya. Bahkan tanda-tanda kepalsuannya banyak di situ didapatkannya. Begitu dia pelajari ada matematika. Matematika itu 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Tapi yang ditemukannya di lapangan 1 kok tambah 1 kok 90. Kan begitu yang diteliti mereka. Makanya mereka membuat kesimpulan barang ini palsu.
Anda tidak tahu. Oke. Iya, karena saya bukan ahlinya. Nah, jadi Sudah, saya Satu. selesai. Kedua, saya belum baca bukunya. Bukan. Pakai akal sehat Anda. Akal sehat itu harus di-driven by ilmu pengetahuan juga. Iya. Masa kosongan? Saya kan Nggak, bukan seorang ilmu ahli tentang neuro Sudah, itu saya untuk ingin menjelaskan ilmu saya aja. ijazah itu palsu Sudah, atau tidak. Sudah ya. Lalu, nah, daripada Anda ribut dengan neuroscience dan lain sebagainya, wah bisa apa enggak? Tunjukkan aja ijazahnya. Karena saya berbicara, ya. Belum ya. Buat bukan saya memang nggak masuk akal apa yang dikatakan oleh Bung Roy Suryo, Bu Tifa, Rismon. Menurut saya semua nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Sudah berulang kali dikatakan bahwa ini adalah ijazah asli. Siapa yang mengatakannya? Universitas Gajah Mada. Pimpinan Universitas Gajah Mada. Sudah dikatakan. Siapa lagi yang mengatakan itu? KPUD Solo. Nah, itu KPUD Solo Baru aja nih ya. KPUD Solo itu begini. Kenapa dia jadi penting? Pertama kali Pak Jokowi itu harus menunjukkan ijazahnya adalah ketika dia maju sebagai calon wali kota di Solo tahun 2005. Dia harus menunjukkan ijazah tersebut. Ya. Lagi-lagi kudet ini. Kurang Bung Roy Suryo itu menuduh bahwa KPUD Solo mengatakan ijazahnya Jokowi hilang. Itu terakhir statement terakhir Terus ya. ya itu Anda belum sekarang- baca mungkin ya? Enggak, sebentar. Iya, mungkin belum baca. Inilah pokok terakhir yang akan kita bahas. Apa itu? Kita tidak mengatakan ijazah Jokowi itu asli. Kita tidak mengatakan ijazah Jokowi itu palsu. Tidak sama sekali. Kita tidak tahu. Sama dengan Refli Harun mengatakan tidak tahu tentang sebuah buku. Saya pun tidak tahu tentang sebuah buku. Namun prosesnya yang kita lihat. Arah dari kasus ini kan sudah lari-lari dia. Kemudian prosedur ada yang dilangkahi. Ini sudah janggal. Dan ini yang terpenting sebenarnya. Kemarin ada reuni. Dan sekarang ada konfirmasi dari UGM. Seperti kata Adi Armando. Kurang apa lagi kalau UGM sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli. Yang kita tahu dan yang kita alami, mungkin kita yakini, berpengalaman pada waktu kuliah, berpengalaman pada waktu sekolah. Apapun statement kita tentang sesuatu harus ada bukti. Harus ada data yang mendukung. Apalagi tentang ijazah ini. Bukan berhak saja UGM mengatakan itu asli atau palsu. Dan mereka memang berhak, sangat berhak mengatakan ijazah itu asli. Tapi harus didukung oleh bukti. Buktinya apa? Skripsi. Buktinya apa? KKN. Buktinya apa? SKS. Itu bukti otentik. Bukan hanya dengan dibuktikan dengan kata-kata. Mereka harus membebaskan Rismon yang juga alma maternya. Kemudian Dr. Tifa, mungkin Roy Suryo yang juga alma maternya, membebaskan Roy Suryo, Rismon Senipar menyelidiki itu semua di UGM. Kenapa mereka dihalang-halangi? Kedua, yang menyatakan statement yang mengatakan sekarang ini bahwa ijazah Jokowi itu asli bukanlah orang yang pernah mengalami perkuliahan bersama Jokowi. Mereka cuma diberi otorisasi, kekuasaan untuk menyatakan bahwa ijazah itu asli. Tapi kalau dikeluarkan oleh seorang akademisi, mereka harus bertanggung jawab dengan bukti-bukti yang ada. Dan bukti itu wajib diselidiki, boleh diperiksa, karena sifatnya UGM itu adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu kalau menyampaikan fakta, menyampaikan statement, menyampaikan suatu kesimpulan harus didukung oleh fakta yang bisa diuji dan wajib diuji terus-menerus. Seperti kekekalan energi menurut Einstein itu terus-menerus diuji. Seperti apakah bumi ini bulat dengan atau datar itu terus diuji oleh ilmu pengetahuan. Sangat sesederhana itu kawan-kawan. Dan itu diajarkan oleh yang bernama UGM. Yang diajarkan oleh namanya UI dan seluruh perguruan tinggi di dunia ini. Kenapa mereka tidak terbuka dalam hal ini? Tidak mau diselidiki oleh Rismon dan Roy Suryo yang notabene adalah alma mater mereka. Dan kenapa statement dia itu hanya teruntuk kepada membantah statement dari Rismon Sianipar? Dan kenapa masalah ijazah Rismon Sianipar yang diucek-ucek, yang diubek-ubek oleh Andi Azwar? Kalaulah prosedur yang dilangkahi, kemudian arah kasus ini bersalahan, kemudian Rismon dihalang-halangi masuk UGM untuk meneliti hal ini. Apa tidak blunder lagi UGM setelah dia tidak mau membuka dirinya kepada alma mater untuk diselidiki masalah ijazah palsu Jokowi ini? Tidak blunder dia mengadakan konfirmasi atau konferensi pers? Apakah ini tidak membuka borok mereka sendiri? Saya tidak mengatakan borok UGM. UGM adalah kampus yang mulia. Borok pengurusnya sekarang. Pengurus itu berganti-ganti. Setiap orang, setiap masa ada pengurus-pengurusnya. Apakah tidak membongkar borok pengurus yang sekarang? Seperti reuni yang kemarin diadakan oleh Jokowi. Reuni yang sempat memviralkan Mulyono. Sekali lagi, kita tidak berhak mencap ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Yang kita lihat adalah prosesnya, prosedurnya yang agak janggal. Terima kasih.